Selamat pagi, saya Mutiara Rizky sebagai debaters kedua ingin menanggapi mosi kedua yang dimana mosi tersebut menyatakan Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dewan juri yang terhormat, saya menyetujui atas mosi tersebut. Saya menyetujui dikarenakan bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dimana dilakukan oleh sengaja. Perilaku ini dilakukan oleh salah seorang atau kelompok yang lebih kuat, yang dimana awal permulaan ini dapat dikutip dari webinar pembukaan pada memperingati Hari Perempuan Internasional pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Pada webinar ini mengadakan webinar dengan tema perempuan, yaitu pemimpin dan kesejahteraan atau kesetaraan gender. Pada Hari Perempuan Internasional merupakan awal mula dari timbulnya dari 3 dosa dalam pendidikan, yang dimana salah satunya adalah kekerasan atau perundungan atau bullying, yang dimana Hari Perempuan Internasional diperingati tiap tanggal 8 Maret. Pada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sempat menyinggung awal mula dari diperingati Hari Perempuan Internasional, yaitu pada saat Serikat Buruh Garmen Perempuan di New York, Amerika menyatakan aspirasi mereka mengenai mendapatkan upah yang layak pada 8 Maret 1957 lalu, yang dimana dikatakan semangat perjuangan serupa telah ditunjukkan oleh perempuan Indonesia dalam menggugat ketimpangan dan ketidakadilan gender di sekitar mereka. Pada kata Nadiem Makarim pada saat pembukaan webinar tersebut, hal ini memiliki keterkaitan dengan 3 dosa dalam dunia pendidikan, yang dimana pada saat ini Nadiem Makarim menjelaskan perempuan Indonesia dapat bisa bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, perempuan Indonesia juga dapat berkarir di ranah publik dan menjadi pemimpin di keluarga maupun rekan kerja. Pada saat ini Nadiem Makarim menerangkan bahwa bukan menjadi akhir dari perjuangan terhadap kasus ini, tapi perjalanan yang masih panjang. Hingga saat ini dunia pendidikan dibayang-bayangi oleh 3 dosa besar, yakni intoleransi, kekerasan seksual serta perundungan, yang dimana hal tersebut sudah semestinya tidak lagi terjadi secara jenjang pendidikan yang dialami oleh para peserta didik. Salah satu rintangan yang mungkin menghadapi adalah perundingan atau bullying. Setiap remaja menanggapi perundingan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menderita hingga mengalami depresi, bahkan ada yang dapat menyebabkan bunuh diri, yang faktanya pada 50% siswa pernah mengalami perlindungan di sekolah. Pernyataan ini dikutip dari UNICEF pada tahun 2015. Yang dimana bentuk-bentuk perlindungan seperti verbal, fisik, sosial yang memiliki dampak melalui akademis, sosial, fisik, serta emosi pada korban tersebut. Menteri Nadiem juga menekankan siswa atau mahasiswa untuk mencintai belajar, menciptakan suasana yang aman, harus belajar di lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan ataupun perundungan. Lantas, bagaimana suasana tersebut tercipta dengan adanya salah satu dari penyebab 3 dosa tersebut, yang dimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khususnya pada peserta didik pada tahun 2021. Terdapat data sebanyak 2.982 kasus, yang dimana dari sebagian besar dari kasus yang dilaporkan tersebut sebagai korban kekerasan fisik atau psikis yang berjumlah dengan 1.138. Kasus tersebut meliputi penganiayaan mencapai 574 kasus, kekerasan psikis sebanyak 515 kasus, dan pembunuhan 35 kasus, serta korban dari tawuran sebanyak 14 kasus. Para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban yang umumnya adalah orang terdekat atau sekelompok yang memiliki kekuatan lebih, dan para korban adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah daripada pelaku tersebut. Yang dimana pendidikan dapat memiliki wewenang dalam rangka untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah ataupun institusi terkait, yang merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya kerja manajerial dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal, yang dimana
terkait hukum yang dapat mengatur untuk melindungi korban dari tindak pidana bullying atau perundungan tersebut adalah pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan untuk pelaku dengan diversi dalam upaya penyelesaian tindak pidana bullying dalam mengesampingkan sanksi pidana. Untuk upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, salah satunya memiliki wewenang untuk mengidentifikasi fakta pada tindak kekerasan tersebut. Dengan tahapan pertama, yang dimana pendidik atau tenaga pendidikan setelah menerima laporan atau mengetahui, melihat ataupun mendengar adanya indikasi tindak kekerasan tersebut terhadap peserta didik, tahapan ini melibatkan tenaga pendidikan untuk menyampaikan atau melakukan rujukan kepada kelembagaan layanan yang dibutuhkan untuk penanganan segera. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kasus secara proporsional dengan melakukan kontak langsung dengan pihak terkait seperti orang tua atau wali dalam merumuskan apa masalah dalam tindakan lanjut yang akan diberikan pada kasus kekerasan atau perundungan ini. Selanjutnya, ada perujukan kepada pihak atau lembaga terkait dengan mempermasalahkan yang belum selesai dalam kasus perundungan tersebut. Dengan permasalahan belum selesai dalam rangka memberikan rehabilitasi atau fasilitasi kepada peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan, rujukan tersebut sebagai pelimpahan kasus pada kasus kekerasan seksual tersebut kepada pihak atau lembaga pelimpahan kasus lain yang memiliki wewenang dalam menangani kasus tersebut. Pada kasus ini, pihak sekolah atau institusi berhak untuk memiliki wewenang dengan memberikan dan memanajerial keputusan secara tersendiri yang masih berbasis dengan kewewenangan yang dapat memberikan teguran seperti teguran lisan maupun teguran sanksi ataupun teguran tindak pidana atau terkait dengan undang-undang yang ada. Sekian dari pendapat saya mengenai mosi kedua. Sekian dan terima kasih.